Pembelajaran 4, Tema 1, Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, Manusia dan lingkungan. Kelas 5. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. 4. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Amatilah gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Mari kita coba. Gunung merupakan kenampakan alam. Sungai merupakan kenampakan alam. Danau kenampakan alam. Bendungan merupakan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yaitu danau, gunung, dan sungai. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar tadi? Yaitu bendungan. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Dan apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakter masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain. Nah, mari kita lihat bentang alam di pulau yang ada di Indonesia. Bentang alam Pulau Jawa. Gunung Slamet, Sindoro, Merapi, lembahnya Cukang, Tanah Dieng, Cilengkrang, Kaliurang. Bukit Sumedang Kidul, Candi Abang, Moko. Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Brantas, Progo. Dataran rendah
Surakarta, Semarang, Madiun, Pantai, Banyutiba, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Parangtritis, dan sebagainya. Bentang alam Pulau Sumatera, Gunung Kerinci, Leuser, Dampo, Talamau, Lembah Ngaresiano, Aneh Harau, Bukit Minangkabau, Kerinci, Rejang Lebong, Bukit Barisan, Sungai Deli, Batanghari, Rokan, Merangin, Dataran rendah, Air Manis, Kasih, Cermin, Pantai Lampuk, Rumpat, Tanjung Tinggi. Dan bentang alam Pulau Kalimantan, Gunung Liang Peran, Menyapa, Lembah Sungai Gedang, Bukit Lintang, Kelam, Tekenang, Danau Sentarum, Sungai Kapuas, Melawi, Barito, Dataran rendah, Ketapang, Pantai Kemala, Pantai Melawe, dan Pantai Derawan. Bentang alam Pulau Sulawesi, Gunung Soputan, Lembah Bada, Bukit Bone, Sungai Janberang, Dataran rendah Barum, Pantai Losari. Bentang alam Pulau Papua, Gunung Irau, Lembah Baliem, Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Teletubis, Sungai Urdir, Dataran rendah pesisir Arafura, Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yenbeba, dan sebagainya. Bentang alam Pulau Nusa Tenggara, Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambora, Lembah Bola Palelo, Bukit Mandau, Sungai Kambani, Ruwajalu, Benanain, Dataran rendah Taliwang, Pantai Senggigi, Giri Trawangan, dan Pantai Koka. Bentang alam Pulau Maluku, Gunung Gamalama, Lembah Argo, Bukit Durian, Bukit Faramadiahi, Sungai Apu, Sungai Marikrubu, Dataran rendah Maluku Utara, dan Pantai Ora, Natsepa, dan Jiku Merasa. Bentang alam Pulau Bali, Gunung Batur, Lembah Pantunan, Bukit Jambul, Bukit Belong, Sungai Balangan, Dataran rendah Badung, Gianyar, Buleleng, Batur, Pantai Kuta, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Mari kita lihat bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun, rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu musim kemarau. Nah, keadaan iklim Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, pada bagian berikut adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak dan terdapat berbagai jenis rotan
tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggreknya sedikit, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bahkan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, dan sebagainya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, dan sebagainya. Jenis burung juga banyak dijumpai di daerah ini, antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, dan sebagainya. Dan berbagai macam ikan tawar seperti besut. Fauna Indonesia bagian tengah, yaitu tipe peralihan, wilayahnya meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Faunanya diantaranya babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, dan sebagainya. Reptil berupa biawak, ada komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yaitu burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australia. Mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalianya yaitu kanguru, landak irian, kuskus, dan kelelawar. Banyak juga jenis reptilnya, ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yaitu cendrawasih, kasuari, nuri, udang, dan sebagainya. Nah, itulah persebaran fauna di Indonesia. Nah, coba pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat sila 1, mempersilahkan teman untuk melaksanakan beribadah. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, sila keempat. Menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, sila kedua. Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, sila kelima. Menjenguk teman yang sakit, sila ketiga. Coba kita lihat gambar berikut ini. Amatilah gambar-gambarnya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Memberi uang kepada pengemis, kita lihat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membuang sampah di sungai, tidak sesuai nilai-nilai Pancasila. Menembak burung, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong membangun rumah, sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, beribadah sesuai agama dan keyakinan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menjenguk teman yang sakit, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian bertengkar dengan teman atau mengganggu teman tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita harus menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.